milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia melihat dirinya, ana man ana, saya siapa saya ini? Alastu abdullah, bukankah saya ini adalah hamba Allah? Alaisallahu yaf'alu ma yasha, bukankah Allah berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kehendaknya? Alaisa samawati wal ardu fi yadi, bukankah langit dan bumi berada di tangannya, berada pada genggamannya? Maka kita katakan tentu, bala ya Rabb, tentu. Maka tidak akan ada setelahnya kecuali alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ibtalani, mengujiku, wasabbarani, dan membuatku bersabar, wa athabani ala dzalik, kemudian memberikan pahala kepadaku atas kesabaranku. Dan jikalau Allah memberikan kebaikan kepada dia, dia pun sadar bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah. Kebaikan ini datang dari Allah. Dia sadar bahwasanya kebaikan ini adalah dalam rangka Allah menguji saya dengan kebaikan ini. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Faham dia? Faham bahwasanya nikmat ini tidak datang bukan karena seperti Qarun katakan, ya, hadza innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini tuh ya karena aku pantas. Ya karena aku cerdas. Ya, karena aku hebat. Karena aku profesional. Karena aku ada seorang ahli, pantas aku mendapatkan ini. Enggak begitu. Tapi dikatakan hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata dari keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Ya. Nah, liyabluwani ashkur am akfur. Dan kenikmatan ini dalam rangka mengujiku. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur? Apakah menjadi hamba yang kufur? Menjadi hamba yang kufur. Nah, ujian pun dari Allah, nikmat pun juga dari Allah, dan dua-duanya adalah ujian. Bahkan ujian kenikmatan bisa jadi lebih berat daripada ujian kesempitan, ujian kefakiran. Kenapa? Buktinya kemewahan, harta itu banyak membuat orang melampaui batas. Tetapi banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, namun dia mampu bersabar. Bahkan dia mendapatkan ketenangan. Ya, jadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya meskipun kebanyakan orang adalah menginginkan ujian kenikmatan daripada ujian kesempitan, namun fakta juga mengatakan, ya, kita melihat bahwasanya banyak di antara orang-orang yang Allah uji dengan kenikmatan, akhirnya namun dia melampaui batas. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, aku tidak takut atas kalian kefakiran. Ma akhsha 'alaikumul faqr. Aku tidak takut atas kalian kefakiran, tapi justru aku takut atas kalian dibukakannya pintu dunia kepada kalian, maka kemudian kalian binasa sebagaimana kaum dahulu pun binasa karenanya. Demikian hadirin, ini dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bagaimana ketika kita faham bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah tabaraka wa taala, dan Allah berbuat sesuai dengan keinginannya, maka kita akan ridha, maka kita pun juga akan tenang. Kita akan tenang. Kenapa demikian? Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Ia kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, suka-suka Allah mau ngasih kepada siapa. Nah, bahkan seluruh kehendak kita pun berada di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha memiliki hikmah. Tidaklah Allah melapangkan rezeki pada seseorang kecuali Allah itu mengetahui bahwasanya kondisi itu adalah kondisi yang paling pantas, yang paling layak diterima oleh orang tersebut.
sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan hikmah Allah. Demikian juga wa yaqdir, Allah persempit rezeki seseorang karena Allah tahu innahu alimun hakim. Allah Maha tahu bahwasanya sempitnya rezeki itu adalah paling pantas bagi dia, ada yang paling layak bagi dia karena Allah Maha mengetahui dan Allah Maha memiliki hikmah. Jadi dengan demikian, apa yang kita dapatkan dari keburukan yang kita benci itu ternyata diinginkan oleh Allah untuk kita. Itu yang Allah inginkan untuk kita. Coba pahami lagi, renungkan. Sesuatu yang buruk yang kita benci terjadi pada diri kita, itu tuh yang Allah inginkan untuk kita. Satu, jika itu yang Allah inginkan untuk kita, siapa kita? Kita adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak ada yang mampu menolak, menyanggah semua keputusannya. Terserah Allah mau berbuat apapun. Siapa kita? Apa urusan kita? Maka sesuatu yang kita benci, yang menimpa diri kita, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Namun kedua kita ingat bahwasanya ketika Allah berbuat sesuatu itu kepada kita, ternyata bukan karena Allah zalim kepada kita. Allah katakan inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Makanya Allah dikatakan innahu alimun hakim. Ketahuilah bahwasanya keburukan yang menimpa kita itu sesuai dengan hikmah Allah. Dan keinginan yang tidak kita dapatkan, yang Allah jauhkan dari kita, itu pun juga dengan hikmah Allah. Bayangkan, kita ingin A dan kita gak mau B, tapi ternyata kita malah dapatkan B dan kita tidak mendapatkan A. Ketahuilah, ketika Allah memalingkan A dari kita, sesuatu yang kita inginkan itu adalah dengan hikmah Allah. Dengan hikmah Allah. Dan ketika Allah memilihkan B untuk kita, itu pun dengan hikmah Allah. Hikmah ketemu dengan hikmah, plus ketemu dengan plus, maka plus kali plus, plus. Ya enggak? Kecuali kalau plus kali min, apa jawabannya? Minus. B itu adalah hikmah. Tapi ternyata ketika Allah palingkan kita dari sesuatu yang kita inginkan, ternyata itu bukan dengan hikmah. Jawabannya bukan hikmah berarti. Kenapa Allah enggak pilihkan B saja dari untuk kita? Ya kan? Kalau begitu. Tetapi Allah palingkan sesuatu yang kita sukai. Ya, dari sesuatu yang kita sukai dan kita tidak mendapatkannya, itu dengan hikmah. Dan Allah pilihkan sesuatu yang kita benci, itu pun juga dengan hikmah Allah. Kita harus yakin itu dengan hikmah Allah, meskipun kita tidak mengetahuinya, itu dengan hikmah Allah. Itu terbaik bagi kita. Itu terbaik bagi kita. Kenapa? Karena Allah adalah alim, karena Allah adalah hakim. Allah tidak zalim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dalam setiap urusannya, dalam setiap keputusannya, dalam setiap ketetapannya. Makanya Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu alimun hakim. Innahu alimun hakim. Al-Wahhab, dialah yang memberikan karunia. Yahabu liman yasha'u inatha, dia memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, Allah juga kasih kepada siapapun yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Pengen perempuan enggak dikasih, pengen laki-laki enggak dikasih, hati tetap maksa pengen. Allah enggak ngasih. Ketahuilah, apa yang Allah kasih itulah yang terbaik, yang paling pantas. Makanya Allah katakan yahabu al-wahhab, itulah karunia Allah. Karunia itu baik buruk? Baik. Berarti Allah memberikan karunia, memberikan sesuatu yang paling baik, yang paling pantas kepada dia. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau bahkan Allah memberikan karunia kepada seseorang laki-laki dan perempuan, langsung laki-laki dikasih, perempuan dikasih. Ya alhamdulillah.
Tapi tahukah kondisi yang keempat? Kondisi yang keempat, kebangetan kalau kita nggak bersyukur. Ketika kita sudah dikasih anak laki-laki, walaupun saja anak laki-laki, perempuan walaupun saja, Allah sebutkan yang keempat. Ya, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Tapi Allah juga jadikan pihak yang keempat ini mandul. Boro-boro laki-laki, perempuan, laki-laki saja nggak dikasih, perempuan aja dikasih. Apakah Allah zalim? La, Allah katakan innahu alimun qadir. Karena Allah itu lebih tahu, hadirin. Lebih tahu kenapa Allah jadikan dia mandul itu. Allah lebih tahu itu yang terbaik bagi dia. Bisa jadi dia diberikan anak sesuai dengan keinginan dia, ternyata anaknya durhaka. Ternyata anaknya menyengsarakan dia dunia dan di akhirat. Allah lebih tahu, Allah memiliki hikmah dalam setiap keputusannya. Makanya keridhaan ini yang harus kita pupuk, yang harus ditanamkan dalam diri kita, dan tidak mungkin muncul tanpa mengetahui siapa Allah, dan tidak mungkin muncul tanpa mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Al-Wahhab innahu alimun qadir. Allah telah menakar dengan sangat sempurna, dengan takaran yang tidak ada cacatnya, ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia punya anak laki-laki saja? Kenapa dia punya anak perempuan saja? Kenapa ini dikasih dua-duanya? Kenapa ini enggak dikasih sama sekali? Al-Wahhab innahu alimun qadir. Dia yang maha mengetahui, hadirin. Mengetahui yang telah lalu, mengetahui yang sedang terjadi, dan mengetahui yang akan terjadi. Allah maha mengetahui. Oleh sebab itu Allah takar semuanya dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau begitu urusannya, tidaklah kita kagum dengan Allah? Ya, selain ridha, selain ketenangan, apa yang akan muncul dari diri kita? Kekaguman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Setelah kagum, kalau ke orang kan langsung ngefans ya, benar nggak? Hah? Kagum, langsung dia cinta. Ya, kita ngefans sama orang tersebut. Ini kalau kepada manusia. Ya, bagaimana kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana lagi kepada Allah Azza wa Jalla? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada suatu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Allah yang memberikan rezekinya. Entah itu makhluk itu yang hilang kakinya, yang tidak memiliki mata, buta matanya, Allah yang berikan rezeki pada dia. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu tempat dia tinggalnya, sarangnya Allah tahu. Wa mustawda'aha, bahkan tempat dia nanti akan mati Allah tahu. Allah tahu semuanya. Kenapa Allah tahu semuanya? Karena Allah yang menciptakan mereka. Kenapa semuanya hanya Allah yang memberikan rezeki? Karena Allah yang hanya mengetahui tempat tinggalnya. Allah yang menciptakan mereka. Tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya kecuali Allah. Karena selain Allah tidak ada urusan dengan mereka, bukan penciptanya. Ya. Sehingga bagaimana orang yang tidak mengetahui keberadaannya kemudian dia akan memberikan rezeki kepadanya? Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah mengatakan dalam Quran, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah memiliki kunci-kunci gaib, pembenaran ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Dia, Allah tabaraka wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang ada di atas daratan, semuanya Allah ketahui. Debu yang menempel, debu yang menempel di kulit kita Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya di atas darat, dan juga apa yang berada di dasar laut. Ukurannya, jumlahnya Allah tahu. Allah mengetahui. Makanya mereka makan. Semuanya hidup. Yang tidak terhitung jumlahnya, jumlah ikan yang berada di lautan, semuanya hidup. Kenapa? Karena Allah mengetahui jumlahnya. Coba bayangkan kalau kita nggak mengetahui jumlah anak kita. Mungkin kita hanya kasih makan satu orang,
ternyata masih ada 2 orang yang kita kasih makan karena kita lupa jumlahnya berapa. Tapi ketika mereka ikan-ikan di laut semuanya hidup dan mereka hidup dengan rezeki Allah, berarti Allah tahu jumlahnya. Karena kalau Allah tidak tahu jumlahnya, ada sebagian ikan yang dikasih makan oleh Allah, ada sebagian yang mati tidak dikasih makan. Ya. Dan ketika mereka mati, ketika manusia mati, bukan karena enggak diberikan rezeki, karena rezekinya sudah habis jatahnya. Karena usianya sudah habis jatahnya. Nah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada selembar daun yang jatuh di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di pedalaman gunung, di tengah-tengah gunung, Allah mengetahuinya. Illa ya'lamuha, kata Allah. Kata para ulama, ya'lamuha maksudnya tahu waktunya, tahu tempatnya di mana jatuhnya, tahu apakah daun tersebut masih kering atau masih basah atau sudah kering. Allah tahu semuanya. Dan tidaklah itu terjadi kecuali ada hikmahnya. Itu yang luar biasa. Yang mungkin kita daun jatuh kalau kita sapu, ya enggak, kita bakar, itu ada hikmahnya semuanya. Tidak mungkin Allah jatuhkan satu daun sekecil apapun kecuali ada hikmahnya. Kecuali ada hikmahnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun berada di kegelapan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Kata para ulama, tidak ada biji yang terbungkus oleh tanah yang keras kemudian masuk ke dasar lautan yang sangat gelap di malam hari ketika badai dan ketika turun hujan, semakin menambah gelap suasana pada saat itu kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi illa ya'lamuha. Lihat, Allah berbicara tentang satu saja, ilmu Allah. Ilmu Allah Al-Alim, Allamul Ghuyub. Nah, wala ratbi wala yabis, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi hadirin, lihat buah dari mengenal Allah. Bagaimana kita pentingnya mengkaji asma wa sifat, karena karena itu adalah pintu terbesar untuk kita mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah Azza wa Jalla. Dengan mengenal Allah, maka kita akan mengetahui kedudukan Allah. Karena seorang yang tidak mengenal Allah tidak akan mengagungkan Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kenapa orang-orang musyrikin itu tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi, tahu gak bumi? Bumi, tahu gak bumi yang kalian tempati? Yang kalian tidak bisa mengukurnya? Qabdatuhu yaumal qiyamah. Hari kiamat berada pada genggamannya. Tahukah langit yang kalian tidak tahu ujungnya? Was samawati matwiyatin biyamini. Dan langit-langit itu akan dilipat hanya pada tangan kanannya. Dengan kita mengetahui Allah, mengetahui ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah, siapa Allah, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, akan lahir buah-buah dari ilmu tersebut. Akan lahir keridhaan, akan lahir ketenangan, akan lahir tawakal, akan lahir keyakinan, akan lahir mahabbah, akan lahir khauf. Betul tak? Akan lahir raja. Dari mana ini? Dari mengenal Allah. Al-ilmu billah. Semakin orang mengenal Allah, semakin besar penghambaan dia kepada Allah. Semakin dia jauh dari mengenal Allah, semakin sulit dia untuk menegakkan peribadahan, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik, kan sulit. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah, dan kita itu sangat tidak maksimal ya dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Makanya kata para ulama, al-asma'u was sifat laisa mabahith aqliyah mujarrad. Kan kalau kita belajar asma wa sifat ya, nama-nama dan sifat Allah, sudah kebayang itu adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Itu pembahasan-pembahasan aqliyah.
Sadarkah kita diberikan oleh para ulama pijakan bagaimana tauhid itu adalah ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, asma wa sifat, tauhid. Untuk sampai kepada tauhid asma wa sifat, bukan sekedar pembahasan tentang akal, ya, tentang akal yang membingungkan, filsafat yang membingungkan, bukan. Tapi Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha walahul matsalul a'la. Tentang nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi, yang mana kalau seorang mengenalnya maka dia akan mendapatkan buah-buahnya yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, tidak ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Baik. Nah. Iya. Tidak ada pertanyaan ya, insyaallah ya. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.